Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran matematika kelas 7 semester 1, yaitu tentang membandingkan, mengurutkan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Video ini utamanya ditujukan untuk kelas 7 siswa SMP IT Alam Nurul Islam dan kelas 7 pada umumnya. Semoga bermanfaat. Sebelum dijelaskan tentang materi ini, ada baiknya untuk terlebih dahulu Ustazah jelaskan jenis-jenis bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli biasanya dilambangkan dengan N. Dan bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Bilangannya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Bilangan bulat. Bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan Z. Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Ini bilangan cacahnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, yaitu sebagai A per B, dengan A dan B bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh 0. Contohnya yaitu nih, setengah atau 1 per 2, 2 per 3, 0,125. Ini pecahan desimal, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai bilangan A per B, yaitu 1 per 8. Kemudian 2. 2 ini juga termasuk bilangan rasional, karena juga bisa dinyatakan sebagai pecahan, misalnya 4 per 2. Negatif 3. Negatif 3 ini juga bisa dinyatakan sebagai bilangan A per B. Misalnya negatif 6 per 2. Dan seterusnya. Selain bilangan-bilangan ini, ada juga bilangan irrasional. Ada juga bilangan imajiner, ada juga bilangan kompleks, dan lain-lain. Semuanya itu akan anak-anak pelajari di jenjang selanjutnya. Jadi tidak usah saya jelaskan di sini. Materi selanjutnya itu membandingkan bilangan bulat. Misalnya ada sebuah garis bilangan. Garis bilangan bulat ini. Ini dari 0 ke kanan itu positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian ada ke kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Sekarang coba untuk membandingkan satu demi satu. Misalnya 1 dibandingkan dengan 2. 2 letaknya lebih kanan daripada 1. 1 dibandingkan dengan 2, ini 1 akan lebih kecil. Kemudian bagaimana kalau kita ke kanan lagi, misalnya 5, lebih ke kanan. Ternyata 2 ini lebih kecil daripada 5. Untuk bilangan negatif. Misalnya negatif 1. Negatif 1 dibandingkan dengan 1. Ini
Negatif 1 ini juga lebih kecil daripada 1. Jadi, untuk bilangan bulat ini, semakin ke kanan, ini akan semakin kecil, semakin besar, maaf. Semakin ke kanan, ini nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, ini nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, saya ulang, nilainya semakin besar. Dan jika semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Misal, negatif 5 dibandingkan dengan 2. Negatif 5 letaknya lebih ke kiri. Negatif 5 itu nilainya lebih kecil daripada 2. Ya. Kemudian, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar, misalnya jutaan, ratus ribuan, atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, itu yaitu dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Sebuah bilangan itu pasti tersusun dari angka-angka ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bagaimana cara membandingkannya? Nih, contohnya. Contoh yang pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 456.789 dengan 456.798. Kita bandingkan satu demi satu penyusunnya. Jadi yang pertama, misalnya angka pertama ini 4. Ini 4. Oh, sama. Langkah kedua, ini 5. Oh, ini juga 5. Sama. Langkah ketiga, membandingkan ini ratus ribuan, puluh ribuan, ribuannya 6, ini 6 sama. Kemudian dibandingkan ratusannya 7, ini juga 7. Sama masih. Kemudian puluhannya, ini 8, ini 9. Oh, ternyata 8 dan 9 jika dibandingkan 8 ini letaknya lebih ke kiri. Lebih di kiri daripada 9. Nah, 9 ini lebih ke kanan. Berarti bilangan yang lebih besar ini. Ya, lebih di kanan. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 545.326. Caranya bagaimana? Sama. Ini bilangan negatif. Bandingkan unsur-unsur penyusunnya. Ini 5, ini 5, sama. Masih 5, ini 4. 4, masih sama. Kemudian ini 7. Ini 7, ini 5. Nah, ini negatif. Nah, negatif. Negatif 7 ini letaknya lebih kiri daripada negatif 5 ini. Ya, jadi bilangan ini letaknya lebih di kiri daripada bilangan ini. Sehingga yang lebih besar yang mana? Ini lebih di kiri, jadi ini yang lebih kecil. Nah, berarti yang lebih besar yang ini. Nah, paham ya? Kemudian yang ketiga, andaikan simbol B ini mewakili suatu angka. Tentukan angka B agar bilangan ini lebih kecil daripada bilangan ini. Ini sama-sama bilangan positif. Dalam positif. Agar lebih kecil, maka kita cari posisi ini. B ini diganti lebih kiri daripada 5. Berarti bisa aja B-nya itu diganti 4, bisa diganti 3, bisa diganti
2. Bisa ganti 2, bisa 1, dan juga bisa diganti dengan 0. Ya, ini semuanya nanti akan letaknya lebih kiri sehingga bilangan ini lebih kecil daripada bilangan yang kanan. Kemudian yang keempat, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang terkecil itu kan letaknya lebih di kiri. Yang kiri itu yang negatif dulu. Maka lihat dulu bilangan yang negatif ini. Lihat bilangan yang negatif. Ini negatif 145, yang ini negatif 225. Seperti di nomor 2 tadi, bandingkan satu-satu. Ini bilangan negatif, negatif 1, negatif 2. Nah, yang lebih kiri mana? Yang lebih kiri ini, negatif 2. Nah, berarti yang lebih kiri negatif 225. Kemudian untuk selanjutnya negatif 145. Selanjutnya lagi, nih, baru yang positif. 75 dan 100. Kalau positif, anak-anak lebih mudah ya. 75, kemudian 100. Ini cara mengurutkan. Kalau tadi membandingkan. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat. Di dalam penjumlahan bilangan bulat, kalau dulu anak-anak mungkin SD memakai garis bilangan atau memakai kartu hitam, kartu putih gitu. Kalau di SMP ini sudah Ustazah langsung, misalnya ada positif ditambah positif, itu hasilnya pasti positif. Ini mungkin anak-anak sudah tahu semuanya. Contohnya, misal 3 ditambah 5. Ini pasti hasilnya positif. 3 ditambah 5, 8. Positif. Angkanya ditambah. Hasilnya positif, angkanya langsung ditambahkan saja. Kemudian, positif ditambah negatif. Dan negatif ditambah positif. Ini hasilnya belum pasti. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung apa? Tergantung langkah yang panjang. Mana Ustazah kok ada langkah gitu. Nah, di dalam garis bilangan ini, Ustazah ke slide sebelumnya. Nih, slide ini ya. Ini. Misal kita mau ini 3, berarti bilangan 3, positif 3, berarti artinya 3 langkah ke kanan. Ini langkah. 1, 2, 3. Ini 3 langkah ke kanan, positif 3. Kemudian kalau negatif, misalnya mau bilangan negatif 5. Negatif 5, 1, ini langkah ya, 2, 3, 4, 5. Ini 5 langkah ke kiri. Langkahnya panjang yang mana? Langkahnya panjang yang negatif. Tapi tadi nilainya semakin ke kiri, semakin kecil. Tapi langkahnya lebih panjang. Nah, ini di dalam penjumlahan. Positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif. Itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung langkah yang panjang. Misal, positif ditambah negatif. 7 ditambah negatif 3. Nih. 7 ditambah negatif 3. 7 dan negatif 3 langkah yang panjang mana? Oh 7. 7-nya positif, berarti hasilnya positif. Angkanya tinggal dikurangi aja. Angkanya dikurangi. 7 kurangi 3. 4. Kemudian positif tambah negatif. Ada nih punya positif 7 ditambah negatif 9. Nah, ini 7 langkah, ini 9 langkah. Yang lebih banyak langkahnya
yang lebih panjang langkahnya itu 9, ini 9 langkah. 9-nya negatif, hasilnya negatif. Angkanya tinggal dikurangi. 9 kurangi 2. Begitupun dengan negatif ditambah positif. Ini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kemudian kalau negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif, itu pasti hasilnya negatif. Contoh, negatif 3 ditambah negatif 5. Hasilnya pasti negatif. Angkanya ditambahkan saja. 3 tambah 5, 8. Itu ya. Itu untuk penjumlahan bilangan. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Jadi, mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tertutup. Maksudnya apa? Untuk setiap bilangan bulat A, B, berlaku A tambah B sama dengan C. Dengan C bilangan bulat. Jadi kalau ada penjumlahan bilangan bulat, pasti hasilnya bilangan bulat. Misalnya tadi, 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Nah penjumlahan ini sifatnya tertutup, punya sifat tertutup. Nah ini sama dengan negatif 2. Mesti sama dengannya ini bilangan bulat juga, itu artinya tertutup. Kemudian komutatif, pertukaran. Misal ada 3 ditambah 1247. Nah, mesti anak-anak menjumlahkannya tidak akan begini kan. 3 ditambah 1247 kalau menyusun. Kebetulan ini 3. Jadi mudah. Ininya juga 7. Tapi ini kalau mau dijumlahkan, ini anak-anak mesti nyusunnya kan dibalik. Begini. 1247 tambah 3. Boleh, Ustazah, boleh. Nah, karena dia punya sifat pertukaran atau komutatif. Nah, 47 ditambah 3. Kemudian, penjumlahan juga mempunyai sifat asosiatif. Jika A tambah B, ini yang di dalam kurung, ditambah C, itu sama dengan A tambah B tambah C. Biasanya kalau tingkatan operasi hitung, kalau dalam kurung itu kan dihitung terlebih dahulu. Nah ini, contoh misalnya, ada misal apa? 127 kali 25 kali 4. Kalau menurut tingkatan operasi hitung, ini kan dikalikan kemudian baru dikalikan dulu berapa hasilnya. Lebih susah karena maaf bukan perkalian ya. Kalau perkalian nanti lagi. Kok perkalian ya. Penjumlahan ini. Kalau misalnya ada tadi 1247 ya. Misal 525 ditambah 147 kemudian kurung ditambah
Berapa? 3, 53. Ini berapa tadi? 147. Misalnya 525 ditambah 147 ditambah 53. Nah, ini harus menyusun dulu. Padahal kita juga bisa lebih mudah 525 ditambah 147 ditambah 53. Lebih mudah ini dulu. Ini 3 ditambah 7 kan 10. Ini juga 10. Kemudian ini berarti ini 200. Nah, nggak usah nyusun. Jadi 725. Sifat operasi hitung itu bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau pakai sifatnya apa lebih susah ya nggak usah. Kalau ini untuk mempermudah karena apa? Kalau penjumlah ini ada angka-angka yang misalnya berpasangan ini 7 dengan 3, 9 dengan 1. Nah, itu bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian mempunyai unsur identitas. Jadi penjumlahan itu mempunyai unsur identitas. Apa unsur identitasnya? 0. Nah, sebuah bilangan kalau ditambahkan 0, ditambahkan 0 misalnya 2. 2 tambah 0 pasti dirinya sendiri 2. Kemudian penjumlahan juga mempunyai sifat dia punya inverse atau lawan. Jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan lawannya, misalnya 2, ditambah negatif 2, itu sama dengan 0, sama dengan unsur identitasnya. Jadi jika berarti 2 itu lawannya negatif 2, negatif 2 lawannya 2, begitu sebaliknya. Lanjut, untuk pengurangan bilangan bulat. Jika ada operasi pengurangan bilangan bulat, kita bisa mengubahnya ke dalam penjumlahan bilangan bulat dengan ketentuan misalnya A dikurangi B itu sama dengan A ditambah, ini pengurangan jadi penjumlahan, B-nya jadi lawan B. Contohnya, nah ini ya, 45 dikurangi 96, ini bisa dikurangi 96. Pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Kemudian 96 lawan 96, negatif 96. Ini. Penghitungannya bagaimana? Tinggal dihitung, maka seperti tadi, aturan penjumlahan di depan. Kemudian yang ini kedua, negatif 40 dikurangi 85. Ini tingkatan yang paling susah menurut Ustadzah ini untuk pengurangan bilangan bulat. Ingat-ingat. Negatif 40-nya tetap. Negatif 40 tetap. Pengurangan jadikan penjumlahan. Kemudian 85 lawan. Lawan 85. Negatif 85. Ini ketika sudah jadi begini akan lebih mudah. Kemudian yang ini. 25 tetap. Depannya tetap. Kemudian ini negatif dijadikan penjumlahan. Negatif 75 itu 75 lawannya. Atau biasanya anak-anak mungkin dibilang di pelengkung ya. Ini di SD di pelengkung langsung. Itu ya. Kemudian yang ini negatif 35 tetap negatif 35. Pengurangan jadikan penjumlahan. Kemudian negatif 25 lawannya 25. Nah, atau bisa juga di pelengkung. Gitu. Itu tentang pengurangan bilangan bulat. Hasilnya bagaimana Ustazah? Ini berarti kembali lagi ke aturan penjumlahan yang tadi. Itu ya. Selamat menyaksikan. Tugasnya Ustazah share di WA. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.